apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini Ibu akan membahas sedikit tentang BK. Nah, apa sih yang kalian perlu ketahui tentang BK? Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. BK bukanlah mata pelajaran, bukan juga ekskul, apalagi pelajaran muatan lokal. BK adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu melaksanakan kehidupan sehari-hari dan berkembang secara optimal. Jadi, di sini guru BK juga bisa membantu siswa untuk mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, untuk konseling itu ada dua cara. Yang pertama yaitu secara offline. Nah, kalau offline ini kalian bisa langsung datang ke sekolah, bertemu dengan guru BK dan menceritakan permasalahan kalian. Nah, bisa juga melalui online. Nah, kalau online ini kalian bisa menceritakan permasalahan kalian via WA. WA-nya ini bisa melalui pribadi ya, WA pribadi guru BK atau melalui grup WA atau bisa juga melalui Google Form. Tujuan BK adalah mengoptimalkan peserta didik mencapai perkembangan, baik perkembangan aspek sosial, aspek pribadi, belajar maupun karir. Nah, selain tujuan, tentunya BK juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini diberikan kepada peserta didik untuk memahami diri dan lingkungannya. Kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini dengan pemberian bimbingan, komunikasi ataupun informasi kepada peserta didik, kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat mengganggu atau menghambat perkembangan peserta didik tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengentasan masalah atau pemecahan masalah. Apabila peserta didik sedang mengalami permasalahan, datanglah ke guru BK, maka kita akan sama-sama menyelesaikan masalah atau mengentaskan masalah tersebut. Keempat yaitu fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini dapat berupa motivasi atau dorongan ataupun arahan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki atau yang ada di dalam dirinya. Tadi sudah ada saya sebutkan tentang aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Apa sih itu? Aspek-aspek itu mengapa selalu disebutkan di dalam BK? Karena bidang layanan BK ada 4, yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi ini biasanya meliputi tentang diri kita. Jadi kadang ada teman-teman yang masih belum mengerti siapa sih saya, bagaimana sih saya, dan bagaimana caranya meluapkan emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi di bimbingan pribadi ini kalian juga bisa mengetahui atau mendapat informasi mengenai cara mengelola stres, cara mengendalikan emosi, konsep diri, dan masih banyak lainnya. Itu bidang bimbingan sosial. Bidang sosial ini biasanya berhubungan dengan hubungan kalian dengan teman-teman atau lingkungan sekitar. Jadi terkadang ada siswa yang mudah bergaul dan ada juga siswa yang tidak mudah bergaul. Nah, ketika kalian sedang bermasalah dengan teman-teman atau lingkungan sekitar, itu menandakan bahwa kalian sedang bermasalah pada bidang bimbingan sosial. Yaitu bidang bimbingan belajar. Nah, bidang bimbingan belajar ini biasanya berhubungan dengan kebiasaan belajar kalian. Jadi, kalian bisa melihat gaya belajar kalian yang baik atau yang cocok untuk diri kalian itu seperti apa. Nah, di sini kalian juga bisa mengkonsultasikannya dengan BK melalui bidang bimbingan belajar.
Nah, yang terakhir yaitu bidang bimbingan karir. Pada bidang ini, kalian bisa dibantu untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan yang belum tahu bakat dan minatnya juga bisa diarahkan oleh guru BK kalian. Apalagi yang masih belum mengetahui bagaimana sekolah lanjutan yang akan diambil pada saat lulus nanti, kalian juga bisa dibantu oleh guru BK kalian di sekolah. Atau takut untuk ke guru BK, karena guru BK adalah teman kalian semua. Guru BK akan membantu kalian mengoptimalkan potensi yang kalian miliki dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mari konsultasikan masalah kalian ke guru BK. Untuk teman-teman yang ada di SMP 41 Samarinda dan bagi kalian yang memiliki permasalahan, jangan sungkan untuk berbicara dan berkomunikasi kepada saya. Konsultasikan masalah kamu. Jangan takut karena guru BK adalah sahabat kita semua. Sekian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi anak-anak.